Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Raya Minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita awali ibadah kita pada pagi hari ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang saat ini memutar ibadah online ini semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, mari kita awali ibadah kita dengan ucapan syukur karena dialah yang layak dipuji, dialah yang layak disembah. Haleluya.
Benar Tuhan, bahwa di dalam hidup kami hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah tempat berlindung kami ya Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami hanya Engkaulah naungan kami yang teguh, yang kokoh ya Tuhan. Yang tiada bandingnya ya Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan karya-Mu ya Tuhan. Yang bisa kami nikmati pada kesempatan hari ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami rindu terus mengeluhkan nama-Mu. Kami rindu terus mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui hidup kami ya Tuhan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bahkan kami rindu ya Tuhan, hidup kami selalu diperbaharui dengan cara hidup yang baru, yang seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, urapi kami satu persatu dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun ya Tuhan. Dan kami siap memuji memuliakan nama Tuhan, diberkati, bahkan kami rindu diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan diberkati dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Berkat dan kasih-Nya selalu mengalir setiap saat, setiap waktu bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita puji Dia. Kita naikkan syukur kepadanya. Dan segala yang bernafas biarlah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau maha raya di
masa pandemi COVID-19 belum juga berakhir, Bapak Ibu Saudara. Di sana sini orang mengeluh. Bahkan merasa bingung apa yang akan terjadi akan dunia ini. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu sebagai orang yang beriman selalu ada semangat, selalu ada sukacita. Karena orang yang beriman selalu berbeda dengan orang dunia. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian yang kita membuat kita bersemangat dan mengingatkan cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau tertawa. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Setiap Bapak, Ibu dan Saudara serta saya dibedakan oleh Tuhan dengan orang-orang dunia. Yang lain boleh pusing, yang lain boleh kebingungan, tetapi Anda dan saya tetap dipilih Tuhan, diberikan sukacita oleh Tuhan. Layaklah kalau kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita naikkan syukur kepada Tuhan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan.
Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesuslah yang terhormati. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anaknya, idaman di dalam hidupku. Baginya sembahku, tiada segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa cintanya atas hidup kita. Namun seringkali kita lupa akan kasih dan setianya. Bahkan di masa-masa sulit ini, meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Dia pun terkadang kita lupa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bangun komitmen di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Mulai saat ini Tuhan, aku mau lebih dekat dengan Engkau. Hanya kepadamu ya Tuhan, aku berserah. Hanya kepadamu ya Tuhan, aku memuliakan nama Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain dalam hidup ini. Karena ilah-ilah lain hanya memperdaya hidup kita. Seolah bergelimang harta namun menyesatkan Bapak Ibu. Karena itu, mari datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kita naikkan pujian ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, segala pujian,
kami dalam hati kami ya Tuhan. Bahwa di dalam hidupku Tuhan hanya akan memuliakan nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah sumber kehidupan, Allah sumber kemenangan, dan Allah sumber damai sejahtera di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, urapi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu boleh masuk di dalam loh hati kami ya Tuhan. Bertumbuh subur di dalam hidup kami. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, tidak hanya ingin menjadi penikmat berkat ya Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan. Supaya menguatkan iman kami, meneguhkan kami, bahkan memberkati kami ya Tuhan. Segala siasat iblis yang akan mengganggu intimidasi kami dalam hati kami dan pikiran kami Tuhan, kami lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua jemaat sejahtera yang sudah duduk dan sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya menyapa semua jemaat yang ada yang mengikuti online ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Mari kita akan memulai dan saya percaya juga saudara sudah diberkati dengan puji-pujian yang baru saja saudara naikkan kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam suratan Kolose pasal 3. Dan pada pagi ini saya akan memberikan judul Dibangkitkan Bersama dengan Kristus. Baiklah, kita memulainya. Kita akan membacanya. Demikian saya bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup, kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini adalah ayat yang bersama-sama dengan saya dan saudara yang sebentar lagi dalam beberapa minggu kita akan merayakan hari Paskah. Saya mendahuluinya dalam Prapaskah ini, saudara, dengan memberi judul firman Tuhan yang berkata dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup yang dibangkitkan terjadi sesudah adanya kematian. Kita tak dapat dibangkitkan bersama dengan Yesus kalau belum mati. Dibangkitkan bersama dengan Kristus didahului dengan penyaliban. Kita harus mempunyai iman untuk datang ke salib itu. Kita harus punya iman untuk baptisan air dan datang ke salib itu. Di sanalah letak dan bukti
bahwa kita meletakkan dosa-dosa kita untuk menerima keselamatan itu. Dengan pengalaman salib itulah Yesus mati dan dosa-dosa kita juga berarti kita mati bersama-sama dengan Dia di sana, yaitu di salib itu. Hanya dengan pengalaman saudara datang ke salib itulah yang akan membawa saudara kepada pengalaman dibangkitkan bersama dengan Kristus. Rasul Paulus menuliskan bahwa sebelum kita turut disalib, kita harus hidup sebagai manusia lama. Saudara bisa baca itu di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Mari kita akan membacanya saudara. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghamba diri lagi kepada dosa. Apakah saudara arti dari manusia lama? Kita telah turut disalibkan. Jadi seperti yang tadi dikatakan di dalam Roma pasal 6, manusia lama itu telah turut disalibkan. Artinya kehidupan sebelum kita mengenal Tuhan. Sebelum kita menaruh dosa kita di kaki salib Tuhan, sebelum kita dibaptis dan memproklamirkan diri kepada dunia bahwa kita sekarang telah diselamatkan. Setelah semua itu, kita turut disalibkan. Maka kita tidak menjadi hamba lagi, tetapi saliblah yang membawa kita sampai kepada kematian. Yang artinya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara, mari kita bersama-sama pada pagi hari ini mengikuti alur dari bagaimana sampai kita ini mengalami kebangkitan itu. Yang tadi kita sudah mengikutinya saudara, bahwa sebelum kita berada dalam tubuh kebangkitan, kita harus melewati lebih dahulu, saudara-saudara, salib. Nah, di salib itulah, saudara-saudara, kita belajar untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Kita terus, saudara, ini adalah contoh yang perlu kita ikuti. Tekanan yang datang atau cobaan yang datang mungkin dari anak melawan orang tua, anak menghabiskan uang, terlibat dalam narkoba dan lain-lain. Mungkin dari suami atau istri yang terjadi perselingkuhan, ekonomi yang menurun, ditipu oleh orang, terlibat dengan hutang dan lain-lain. Ini disebut apa, saudara? Ini disebut salib. Nah, dengan pengalaman ini, saudara, memang kita tidak memikul salib, tetapi ini adalah perjalanan. Saudara-saudara, perjalanan di mana kita masuk di dalam keselamatan itu dan kita mulai menyerahkan hidup kita. Disitulah kita menaruh beban dosa-dosa kita sehingga kita mengalami keselamatan itu. Nah, salib inilah yang kemudian saudara membawa kita masuk kepada yang disebut kematian. Orang mati itu sudah tidak tahu apa-apa, tidak ada respon. Ini sebagai tanda
kita menjadi orang yang benar, bersih dari dosa. Kita mempunyai kehidupan yang suka mengampuni, berdiam diri terhadap sesuatu yang mungkin, saudara, sebenarnya kita bisa melawan dan lain sebagainya. Semua kejahatan kita tidak lakukan untuk membalasnya. Berarti saudara, disinilah letak yang disebut mati itu. Ya. Setelah itu, kalau saudara mengikuti sebuah ayat di dalam Galati pasal yang kedua ayat yang ke-20, Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan bagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jalan hidup yang dibangkitkan, selanjutnya ada hal-hal tertentu yang harus menjadi karakter hidup saudara. Ciri karakter yang dalam kehidupan yang sudah dibangkitkan. Ciri karakter yang sudah dibangkitkan artinya apa, saudara? Setelah mengikuti salib, kemudian mati untuk hal-hal dunia ini yang terus, saudara, menjadi tantangan dalam hidup kita. Kemudian Paulus mengatakan, hidup yang hidup sekarang ini bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan dialah yang saudara membangkitkan. Kemudian dia hidup itu untuk mengasihi Tuhan. Dia katakan, karena Allah telah mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karakter yang bagi orang-orang yang sudah dibangkitkan, saudara, dikatakan, carilah, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita mau hidup untuk memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, kita harus menghidupi lebih dahulu arti Galati 2 ayat 20. Yang ayat 19 mengatakan, aku telah, bagian B, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku hidup dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Aku akan menyerahkan, yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus menuliskan di Galati ini, hidup yang sekarang ini bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Dan oleh iman Paulus sadar bahwa kasih Yesuslah yang menjadikan dia untuk mencari perkara yang di atas. Ini adalah titik awal setelah dia bertobat. Contoh ia mencintai Yesus. Yang dimaksud perkara yang di atas adalah Rasul Paulus dalam firman-Nya, Roma 1 ayat 1 sampai 16. Di situ dikatakan, sebab
aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan setiap orang yang percaya, pertama kepada orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Ayat 17 di dalam Roma dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dan kemudian orang yang benar akan hidup oleh sebab iman. Jadi kita melihat di sini saudara, bagaimana kasih Allah melimpah dalam kehidupan Paulus. Dia ingin mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Dia ingin sekali saudara mempersembahkan untuk mengetahui lebih banyak Yesus yang duduk di sebelah kanan. Itulah sebabnya dia mencintai firman. Itulah sebabnya dia saksikan bahwa Injil adalah keyakinan yang membuat dia menjadi kokoh di dalam mengiring kepada Tuhan. Berikutnya, saudara, Paulus untuk mencari perkara yang di atas, dia tahu, saudara, bahwa bukanlah sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi dia melihat jemaat-jemaat, khususnya di jemaat di Filipi. Bagi dia pelihara jemaat-jemaat. Dan dia tahu Yesus yang duduk di sebelah kanan dan Allah itu adalah yang dia cari, perkara yang di atas. Kalau dia memelihara jemaat berarti dia berbuat sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 1. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudaraku yang kukasihi. Lihat saudara, Paulus melihat jemaat di Filipi bagaikan mahkota bagi dia. Paulus mengatakan bahwa jemaat Filipi itulah yang dia rindukan. Itulah yang membuat dia menjadi bersukacita karena jemaat yang ada di Filipi. Berikutnya saudara, mencari perkara yang di atas. Selain itu Paulus katakan, aku menunjukkan kesetiaan dalam pelayanan di saat tekanan apapun. Saudara boleh membaca bagaimana pengalaman Paulus sebagai hamba Allah. Dalam 2 Korintus 2 ayat 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27. Di situ dituliskan, dia bersaksi saudara, pengalaman Paulus dalam perjalanannya sebagai hamba Allah. Biarlah itu juga bukan hanya dikhususkan kepada hamba Allah, mencari perkara yang di atas itu bagi saudara dan juga bagi saya. Kalau Paulus mengasihi jemaat di Filipi bagaikan mahkota, mari kita satu dengan yang lain melihat kepada saudara-saudara kita yang kita kasihi. Kita anggap mereka adalah sukacita kita, kerinduan kita, mahkota-mahkota yang cemerlang. Bukan saja itu saudara, kita lihat bagaimana tekanan dalam hidup Paulus. Saudara bisa baca tadi yang saya katakan. Dalam ayat 24 dia bersaksi saudara. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera. 1 kali aku
dilempari batu. 3 kali aku karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Wow, saudara, ketika saya membaca ini, apakah ini sudah terjadi kepada saudara, kepada saya? Ya memang saudara, saya pernah mengalami kesulitan, tekanan, mengalami kekurangan. Tapi saya mengatakan saya masih belum seperti Paulus. Dalam ayat 26 dia katakan, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya dari pihak orang-orang palsu, dan lain-lain. Bukan saja itu saudara, apa yang Paulus katakan seperti carilah perkara yang di atas. Memang itu terjadi di bumi saudara. Bahaya penyamun, bahaya orang-orang yang melempari batu dan lain sebagainya. Sebenarnya dia sedang mencari perkara yang di atas. Akan dia raih kemudian kalau Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan yang berikutnya saudara, mereka yang mencari perkara yang di atas, di mana Yesus ada duduk, sama juga dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara, perkara yang di atas itu seperti apa ya? Seperti ini. Saudara melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai tanda bahwa saudara mengasihi Tuhan. Itu adalah bukti bahwa saudara mencari perkara yang di atas. Dan Tuhan juga berjanji saudara dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lihat saudara, pemeliharaan Tuhan itu saudara begitu luar biasa. Ya, tatkala kita mencari Tuhan, mencari Yesus, perkara yang di atas, kita berikan seluruh jiwa raga kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga saudara tidak membiarkan Paulus di bumi ini. Kadang-kadang dia memang mengalami kekurangan. Tapi dia juga saudara mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Ya, orang-orang Makedonia datang kepada Paulus dan memberikan persembahan-persembahan. Di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Walaupun saudara tidak bergereja, masuk di tempat ibadah sekarang, saudara ada di rumah, tapi saudara sedang mencari Tuhan. Percayalah, Tuhan menjanjikan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya, saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Ya, Dia ada sebab Dia ada. Puji Tuhan. Saudara, berikutnya dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, bukan yang di bumi. Jangan kamu, saudara, di dalam ada ayat yang mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga,
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, kita tidak usah cerita bagaimana tentang hati dengan harta. Tuhan sudah tahu di mana hartamu, di situ hatimu. Tetapi bagi orang yang sudah datang kepada salib itu dan menyerahkan hidupnya, lalu mati bersama-sama dengan Tuhan, kemudian dibangkitkan. Saudara, kita melihat di sini, kalau kita mengasihi Tuhan, maka saudara, kita akan lebih berpikir lagi. Mengumpulkan harta di bumi tidak salah. Saudara mau mengumpulkan seperti apa, tapi jangan salah saudara, semua yang ada di bumi itu akan lebur, habis. Orang kaya pun, walaupun dia menyimpan kekayaannya untuk mungkin berapa keturunan, tidak akan saudara hilang. Tetapi nyawa itu di tangan Tuhan. Di Alkitab dituliskan, saudara, nyawa seseorang itu di waktu dia mengumpulkan harta, malamnya dia berkata, paginya dia sudah tidak ada di bumi ini. Sekarang saudara, mari kita bersama-sama sebagai ayat yang terakhir, saya ingin bersama-sama melihat dengan saudara, dikatakan ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kami pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, dikatakan dalam ayat ini menyatakan diri. Kata-kata menyatakan diri ini saudara memang sudah jelas, pasti. Saudara, semua akan dinyatakan. Orang-orang yang murtad pun akan dinyatakan. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan orang cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi ada nanti sebelum Tuhan datang, saudara, ada yang akan dinyatakan dan ada yang akan menyatakan diri jelas. Sebab sekarang ini saudara, dalam ayat 7 dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan diri, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkan kalau ia datang kembali. Puji Tuhan. Saudara-saudara, percayalah Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Apabila Kristus yang adalah hidup, kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Semua akan dinyatakan, tidak ada yang tertutup atau tersembunyi. Mari kita siapkan diri, kalau saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, mari kita akan siapkan diri, sebab kita hidup pada zaman yang akhir ini. Kita akan nanti masuk dalam kemuliaan Allah. Setialah kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Inilah renungan kita pada saat ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, bukan dengan barang fana.
yang duduk di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada waktu yang terbuang dengan percuma. Kalau kami mencari kerajaan-Mu Tuhan, kami mencari Engkau Tuhan yang duduk di sebelah kanan Bapa. Hari ini Tuhan Engkau tolong kami semua. Perbaikilah jalan-jalan kami, supaya kami tetap ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Sebelum Engkau datang kali yang kedua, sebelum Engkau menyatakan diri bahwa sesungguhnya Engkau sudah siap menjadikan kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Setiap saudara-saudara kami yang datang, jamahlah satu persatu, perbaikilah jalan-jalan kami, supaya kami ada di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkarya terus Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak-Mu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Haleluya.
Bapa, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.